Jawa Barat, tahun 1998. Ya, tahun itu, tahun yang sangat kelam bagiku. Kala itu tepat di bulan September, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ayah bersama ibu bertengkar sangat hebat, entah karena masalah apa. Kala itu aku tidak mengerti, karena aku masih sangat kecil. Usiaku pun saat itu masih 6 tahun, dan aku hanya bisa menangis melihat kedua orang tuaku bertengkar. Dan di saat itulah ayahku pergi meninggalkanku entah kemana. Hatiku sangat hancur kala melihat ayah pergi. Aku pun berusaha mencegah ayah. "Ya, ayah, jangan pergi ya, aku ikut," ucapku sembari menarik-narik baju ayah. "Nak, maafin ayah ya. Sudah, kamu jangan nangis. Kamu kan anak pinter. Ayah mau kerja dulu," ucap ayah sembari menggendongku, dan air mata ayah pun jatuh terurai membasahi wajah mungilku. Ayah selalu menciumi wajah mungilku tak henti-hentinya, dan kemudian ayah pun menurunkanku lalu mengecup keningku yang terakhir kali. Derayan air mata ayah pun selalu mengalir hingga langkah kaki ayah pun mulai menjauh pergi meninggalkanku. Dan di saat itulah, setelah semenjak kepergian ayah, kehidupanku bersama ibu itu berbalik, jatuh ya tentu. Karena dulu ketika ayah masih ada, setiap harinya ayah itu bekerja, memberiku jajan dan lain sebagainya. Akan tetapi setelah ayah pergi, aku hanya tinggal bersama ibu, dan ibu tidak kunjung bekerja. Setiap harinya hanya lontang-lantung, dan ibu selalu merias diri sendiri hingga akhirnya tak mempunyai apa-apa. Dan terakhir kalinya, harta benda yang dimiliki oleh ibu pun harus dijual, yaitu tempat tinggal kami. Setelah ibu menjual rumah, lalu kami pun tinggal bersama nenek. Hari demi hari pun berlalu setelah kepergian ayah. Rasa rindu selalu memenuhi relung hati. Rasa rindu yang masih melingkar di hatiku atas kepergian ayah. Tiba-tiba saja ibu malah meninggalkanku dengan alasan ibu akan kerja di luar negeri sebagai seorang TKW. Hatiku kala itu benar-benar merasa kehilangan. Aku merasa sangat sedih, marah kepada ayah dan ibu. Kenapa mereka berdua itu setega ini sampai meninggalkanku sendiri hanya dititipkan bersama nenek? Hari demi hari aku lewati sendiri hanya bersama nenek, dan setiap harinya teman-temanku yang seusiaku itulah yang selalu menghiburku tanpa belas kasih dan pelukan hangat dari kedua orang tuaku. Dan singkat cerita, 1 tahun setelah berlalu kepergian ibu dan ayah, ayah dan ibu tak pernah menjengukku. Jangankan menjenguk, mengirimkan uang buat jajan saja tidak pernah. Entah apa salahku sampai ayah sama ibu begitu tega denganku. Karena ekonomi nenek yang sangat sulit, akhirnya nenek pun berniatan untuk membawaku ke sebuah panti asuhan. Aku pun tak tahu harus berbuat apa. Aku hanya nurut saja karena aku masih sangat kecil. Ya, kala itu aku berusia 7 tahun dan masih kelas 1 SD. Nah, maaf ya, nenek sudah gak sanggup merawatmu lagi. Itulah perkataan yang nenek ucapkan saat mengantarku ke sebuah bangunan panti asuhan. Sebuah bangunan yang besar tua, namun cukup kokoh. Sebuah bangunan dengan banyak sekali anak kecil tinggal di sana sebagai rumah mereka. Dan setelah nenek sampai mengantarkanku di sebuah panti asuhan, tempat inilah yang akan menjadi rumahku juga. Aku tidak mempunyai pilihan lagi, hanya menuruti apa permintaan dari nenek. Perceraian ibu dan ayah membuat nenek terpaksa menaruhku di panti asuhan. Kedua orang tuaku tidak tahu pergi kemana, dan nenek sudah tak mampu menafkahiku lagi, bahkan untuk bertahan hidup. Nenek sendiri pun ia tak yakin. Saat itu aku masih berusia 7 tahun dan duduk di kelas 1 SD. Berkali-kali aku menolak, namun keputusan nenek sudah bulat. Menurutnya,
berada di tempat ini jauh lebih baik dibandingkan hidup bersamanya. Aku pun mau tidak mau harus membiasakan diri hidup di tempat ini dengan anak-anak yang ternyata cukup banyak yang seusia denganku. Awalnya aku mengira yang bernasib paling mengenaskan itu hanya aku. Tapi saat mengetahui nasib anak-anak yang lain, aku berubah pikiran, ditinggalkan begitu saja oleh orang tua mereka. Bahkan ada yang diantarkan oleh dinas sosial. Ataupun ada anak yang lebih parah dariku. Seorang anak yang ditemukan di depan panti asuhan dengan diletakkan di dalam kardus begitu saja. Begitulah kehidupan mereka yang hidup di panti asuhan. Itulah kami, bukanlah atas kesalahan kami sendiri, akan tetapi kami hanya bisa menerima dan menjalaninya. Aku dan nenek pun disambut sangat hangat oleh pengasuh-pengasuh panti asuhan tersebut. Tidak lama kemudian mereka semua itu pun mempersilahkan kami masuk dan duduk di sebuah ruang tamu yang ada di panti tersebut. Setelah kami duduk, kami pun berbincang-bincang dan nenek pun mengutarakan semua maksud dan tujuannya kedatangannya ke panti asuhan tersebut. Mereka semua itu pun menerima sangat baik dan singkat cerita. Setelah semua prosesi penyerahanku dititipkan di panti asuhan tersebut, nenek pun pergi pulang meninggalkanku sendiri di tempat ini, tempat tinggal baruku kala itu. Aku pun menatap sedih kepergian nenek dan aku harus tinggal dan beradaptasi bersama anak-anak seusiaku di dalam panti asuhan. Dek, kamarmu di bawah ya, biar nanti diantar sama teman-teman yang lain, ucap pengawas yang bernama Om Sigit. Ya, Om Sigit ini adalah salah satu pengasuh panti sambil memerintahkan anak-anak seumuranku untuk mengantarku ke kamar panti asuhan. Kamar panti asuhan ini dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan kelas di sekolah. Untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD diberi nama kelompok jambu. Kelas 4 sampai kelas 6 diberi nama kelompok nakula. Sedangkan kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP diberi nama kelompok sadewa. Entah mengapa satu kelompok menggunakan nama buah dan sisanya menggunakan nama pewayangan. Kala itu aku tidak mempedulikan dengan itu semua. Aku berada di kelompok jambu yang saat aku masuk saat itu berisi 30 anak. Semua itu pun tidur dalam satu kamar yang berisi ranjang susun yang berderet. Kamar ini memiliki cukup banyak jendela dengan gaya bangunan lama seperti bangsal-bangsal rumah sakit. Yang membuatku heran kala itu, warna di kamarku ini tidak berwarna putih atau kuning seperti warna lampu kamar pada umumnya. Akan tetapi, lampu di dalam kamarku itu justru malah berwarna hijau. Saat itu kondisi panti asuhan ini memang sangat memprihatinkan. Tempat ini diurus oleh yayasan di mana mereka yang berusaha mencari uang ataupun donatur untuk membiayai seluruh kebutuhan di tempat ini. Sayangnya, saat itu masih sedikit masyarakat yang tahu tentang keberadaan panti ini hingga donatur masih sangat sedikit. Hari pertama aku tinggal di panti asuhan ini tidak merasakan keanehan-keanehan sedikit pun. Akan tetapi satu hal tentang masalah makanan yang disediakan di panti asuhan, ya tentu bukannya aku tidak lapar dan tidak mau memakan yang setelah disediakan, yaitu makanan nasi putih dan pepaya mentah yang direbus. Hanya itu benar-benar bukan jenis makananku yang pernah ku makan. Namun teman-temanku mengatakan bahwa aku harus membiasakan dengan makanan di tempat ini. Setiap jam 8 malam, pengasuh panti akan mengecek satu persatu kamar dari setiap kelompok. Setelah itu, biasanya pengasuh yang bertugas akan pulang atau terkadang menginap di pos depan. Hari demi hari pun berlalu, dari hari pertama hingga ke hari ketiga. Tidak ada sedikit pun keanehan yang aku alami. Akan tetapi ketika menginjak di malam keempat, disitulah aku merasakan adanya kejanggalan. Beberapa lama setelah pengasuh itu pergi, sekitar 20 anak itu tiba-tiba saja pindah dari tempat tidurnya.
Mereka itu pindah di sebuah tempat yang ada di lorong WC hanya tersisa 10 teman. Ya, saat itu aku belum mengerti dengan apa yang mereka rasakan dan aku tetap memilih untuk tetap tidur bersama 10 temanku yang sudah tertidur. Dan tiba-tiba saja, tepat di pukul 1 dini hari, terdengar suara lonceng yang disusul dengan suara paduan suara yang sayup-sayup menghilang. Dan tiba-tiba saja suara itu kembali terdengar sangat jelas, bergantian dan berlangsung cukup lama. Akan tetapi aku tetap tenang dan berusaha untuk tidur kembali. Tidak lama kemudian terdengar suara benda diseret dan suara langkah kaki. Tak lama kemudian aku mendengar suara sabetan tak jauh dari tempatku berada. Aku hanya mengira itu pengawas yang sedang memberi sanksi kepada anak-anak yang bandel kala itu. Hari demi hari aku lalui tanpa sedikit pun keanehan selama tinggal. Tidak sedikit pun merasa curiga bahwa suara-suara yang aku dengar di waktu malam hari itu adalah hal biasa, yaitu seorang pengawas. Hanya itu saja. Pagi hari pun tiba, cahaya mentari menembus sela-sela jendela kamarku. Aku pun terbangun. Kala aku terbangun, tiba-tiba aku mendengar perbincangan di antara anak-anak tentang bekas luka di tubuh. Salah seorang anak mereka membicarakan seolah-olah sedang terbiasa dengan hal itu. Aku pun penasaran, namun aku masih belum berani berbicara dengannya karena aku belum mengenalnya. Dan akhirnya aku pun memulai pagi hari ini dengan sarapan yang telah disediakan. Sekolah kami pun tidak terlalu jauh dari bangunan panti, hanya cukup berjalan kaki. Beberapa menit kami sudah tiba di sekolah. Dari situ aku baru tahu bahwa bangunan panti ini ternyata hanya dipisahkan dengan sebuah halaman taman bermain dan sebuah bangunan kosong. Lalu aku mencoba bertanya kepada temanku yang bernama Bagong tentang keadaan waktu semalam. Akan tetapi mereka terdengar mereka semua tidur di lorong WC. Kala itu Bagong tidak tahu kenapa mereka memilih tidur di lorong WC. Dan Bagong juga ternyata belum lama tinggal di panti ini, baru beberapa hari. Mendengar jawaban dari Bagong, aku pun semakin penasaran. Malam pun tiba, tepat di jam 1 malam lagi. Tiba-tiba suara langkah kaki dengan suara benda yang diseret terdengar sangat jelas. Aku pun cepat-cepat menarik selimutku dan menutup mata. Akan tetapi suara itu terdengar semakin dekat masuk ke dalam kamar. Aku tidak ingin ketahuan kalau aku belum tidur, tapi perasaan benar-benar aneh saat itu. Apalagi aku merasa pengasuh itu berhenti di satu tempat dan melakukan pergerakan yang tidak masuk akal. Rasa penasaranku membuatku memutuskan untuk membuka mata, dan apa yang kulihat, ya, saat itu ketika aku membuka mata, benar-benar membuatku pucat. Dia bukan pengasuh dari panti asuhan kami. Aku pun benar-benar pucat hingga tidak mampu bergerak. Yang kulihat saat itu adalah sosok perempuan berpakaian seragam perawat yang sudah lusuh. Ia membawa benda seperti rotan tipis yang ia seret sambil terus tertawa dengan suara tipis. Sesaat sosok itu pun terdiam menatap salah satu anak sambil menahan tawanya. Tapi setelah beberapa saat ia tiba-tiba saja mengamuk, menyapit-nyapit tubuh anak itu hingga berkali-kali. Ia melakukannya sambil kembali tertawa seolah-olah benar-benar menikmati aktivitasnya. Aku yang melihatnya pun hanya ketakutan. Yang ku bisa kala itu hanya menutup mata berharap pagi segera datang. Aku pun berusaha untuk memejamkan mata agar bisa tertidur dan berusaha membaca doa-doa yang aku hafal. Akan tetapi mataku tidak kunjung tertidur, malah justru sebaliknya. Sosok seorang perawat itu mendekat ke arahku, dan lalu perawat itu pun membuka selimut yang menutupi tubuhku. Dan saat itulah aku benar-benar merasa terkejut ketika aku melihat dengan mata kepalaku sendiri betapa mengerikannya sosok itu, ya, sesosok wanita
memakai seragam perawat dan wajah penuh dengan darah dilumuri. Matanya pun melotot mendelik ke arahku, dan tidak lama kemudian sosok itu pun mengangkat rotan yang ia bawa lalu menyabit-nyabit ke arah tubuhku hingga berkali-kali. Di saat itulah aku benar-benar tidak bisa apa-apa. Dan tidak lama kemudian aku pun pingsan dan tidak mengerti sosok itu hilang kemana. Hari demi hari aku selalu lewati penuh dengan kengerian tinggal di panti asuhan ini. Aku berusaha agar aku bisa tenang dan berusaha agar aku bisa bertahan betah hidup ditinggal di panti asuhan ini. Akan tetapi rasa trauma dan rasa takut selalu menyelimuti di dalam hatiku yang membuat aku tidak nyaman dan selalu gelisah tinggal di sini. Disitulah aku sangat bingung. Aku harus pergi kemana? Aku masih sangat kecil kala itu. Dan di situ aku sudah tidak mempunyai siapa-siapa dan rumah nenekku pun sangat jauh dari panti asuhan tersebut. Hari demi hari pun berlalu, dan kala itu tepat di waktu siang hari, terlihat sesosok lelaki muda sedang berjalan ke arah panti. Ya, laki-laki itu bernama Mas Aji. Ternyata Mas Aji itu adalah alumni panti asuhan yang aku tinggali. Dan di situ ternyata Mas Aji membawa sebuah bantuan untuk kami yang tinggal di sini. Disitulah karena Mas Aji itu menceritakan segala sesuatu selama ia tinggal, dan ia pun menceritakan tentang asal-usul panti asuhan ini. Aku pun sangat penasaran dan aku pun sangat seksama mendengarkan cerita dari Mas Aji. Betapa mengejutkan ketika Mas Aji itu menceritakan tentang sejarah panti ini. Ya, ternyata panti asuhan ini bekas rumah sakit. Aku pun hanya bisa tertegun mendengarkan apa yang diceritakan oleh Mas Aji. Bahkan ketika ia menceritakan semasa ia tinggal di sini. Saat itu di tahun 1994, Mas Aji masih berusia sekitar 18 tahun. Ya, kala itu ia dan teman-temannya mengalami kesurupan massal. Bahkan ada di antara salah satu teman dari Mas Aji itu meninggal dunia di dalam sumur. Ya, benar-benar sangat mengerikan jika mendengarkan cerita dari Mas Aji tentang kematian dari salah satu temannya yang ditemukan telah tidak bernyawa di dasar sumur. Ya, itulah cerita dari Mas Aji. Ketika aku mendengarkan semua cerita dari Mas Aji, aku sangat yakin ingin meninggalkan tempat ini untuk mencari tempat tinggal baru. Dan singkat cerita, setelah aku memantapkan dan meyakinkan bahwa aku akan meninggalkan tempat ini untuk mencari tempat tinggal baru yang lebih layak, tepat di waktu malam hari, aku pun memutuskan untuk kabur secara diam-diam. Setelah aku berhasil kabur, aku pun menyusuri jalanan dengan membawa satu tas yang berisikan baju-bajuku. Kususuri jalanan yang ada di daerah tersebut hingga berkilo-kilo, bahkan sampai berhari-hari. Kurang lebih hampir 3 hari aku kelontang-kelantung di jalanan. Aku makan hanya dikasih orang-orang yang melihatku penuh dengan iba. Dan pada suatu ketika aku pun berhenti untuk istirahat di sebuah masjid yang ada di daerah tersebut. Aku tinggal di masjid itu kurang lebih hampir 4 hari. Dan tak kusangka-sangka ada salah satu orang yang sangat baik akan aku kenang dalam seumur hidupku. Beliau adalah sosok seorang laki-laki paruh baya yang biasa disebut dengan nama sebutan Pak Haji Jul. Pak Haji Jul kala itu ketika setelah selesai melakukan sholat berjamaah, melihatku penuh dengan iba selalu memandangiku dan mendekatiku. Ternyata beliau membawaku ke sebuah pesantren yang ada di sebuah daerah. Setelah aku dibawa, lalu aku dititipkan kepada Pak Kiai, dan di situ aku benar-benar terharu karena aku disambut dengan hangat dan baik oleh keluarga Pak Kiai. Bahkan aku pun dianggap oleh keluarga Pak Kiai seperti anaknya sendiri. Hari demi hari pun aku tinggal di pesantren penuh dengan kasih sayang. Dan teman-teman sangat baik, dan setiap harinya aku tinggal di pesantren di sebuah asrama bersama santri-santri yang lain. Aktivitas sehari-hariku yaitu mengaji,
sekolah, dan membantu kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pesantren hingga aku tumbuh dewasa. Dan di saat itulah aku diberi nama oleh Pak Kiai dengan nama sebutan Hamid. Namaku dulu yang bernama Angga itu digantikan dengan nama Hamid. Aku merasa sangat bersyukur tinggal di pesantren ini. Aku merasa sangat senang, aku merasa sangat nyaman hingga akhirnya waktu untuk aku menjalin sebuah rumah tangga pun tiba. Di situ ternyata tak kusangka-sangka lagi Pak Kiai memberiku sebuah jodoh. Ya, Pak Kiai kala itu menjodohkanku dengan seorang santri putri di tempat pesantrennya. Setelah aku resmi menikahi dengan istriku, ternyata hal yang tak pernah aku duga-duga itu benar-benar terjadi. Padahal Pak Kiai selalu baik kepadaku, bahkan beliau itu menganggapku seperti anaknya sendiri. Beliau juga menganggapku seperti santri. Itu sudah cukup bagiku, sudah merubah kehidupanku yang lebih layak dari dulu hingga saat ini. Aku merasa sangat bersyukur, akan tetapi kebaikan Pak Kiai tidak pernah kulupakan. Beliau membuatkanku sebuah rumah yang dekat di pesantren itu. Beliau berharap agar aku selalu membantu kegiatan sehari-hari Pak Kiai, baik dari mengajar di pesantren ataupun mengajar di sebuah sekolah. Aku pun tidak bisa mengelak, sebenarnya aku tidak mau. Aku tidak mau selalu merepotkan Pak Kiai, tapi aku tidak bisa membalas sedikit pun kebaikan dari Pak Kiai. Jika tidak ada Pak Kiai, hidupku akan seperti apa? Aku pun tidak tahu, hingga akhirnya aku dipertemukan dengan sosok seseorang yang sangat baik yang bisa merubah kehidupanku yang lebih baik seperti ini. Dan singkat cerita, setelah aku tinggal di rumah pemberian dari Pak Kiai, aktivitas sehari-hariku yaitu mengajar di sebuah sekolah dan mengikuti kegiatan-kegiatan dan membantu Pak Kiai mengajar di pondok pesantrennya. Dan kala itu tepat di waktu libur mengajar, aku bersama istriku pun berniatan untuk menyambangi nenek yang ada di kampung halaman. Betapa mengejutkan ketika aku sampai. Rumah nenek sudah terbengkalai. Ternyata nenek sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Karena setelah aku tinggal di panti asuhan dan tinggal di pondok pesantren sampai aku dewasa, aku tidak bisa pulang karena aku tidak mempunyai uang dan aku tidak berani jika aku meminta kepada Pak Kiai. Disitulah aku benar-benar merasa sangat sedih kehilangan nenek yang telah merawatku sejak aku ditinggalkan ibu. Dan aku pun mencari informasi tentang keberadaan ayah dan ibu kepada tetangga-tetangga sekitar nenek. Betapa menyedihkan dan menyakitkan. Ibu dan ayahku ternyata tidak pernah pulang semenjak kepergiannya entah kemana. Ibu yang menjadi seorang TKW di luar negeri dan sedangkan ayah entah pergi kemana. Tak pernah sekalipun menjenguk nenek ataupun menginjakkan kakinya di tempat tinggalnya nenek. Disitulah aku hanya bisa berdoa semoga ayah dan ibuku baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya, walaupun tidak mengerti dan tidak tahu kesehatan mereka berdua. Selesai. Sekian cerita dari teman kita. Semoga cerita ini menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami ucapkan di dalam cerita, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan ya, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Bye, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhiru qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.